kejahatan seksual. Jadi kejahatan seksual ini kita sebelumnya ditugaskan oleh Bu Arin untuk mempresentasikan tentang kejahatan seksual. Jadi perkenalan dulu ya. Aku Kila Agustinus Firalda. Gue Adel. Ya, oke, kita lanjut aja langsung ke kejahatan seksual. Jadi di kejahatan seksual ini latar belakangnya itu merujuk pada segala tindakan. Jadi kalau misalkan kalian nih lagi berteman atau gimana, kalau ada yang melakukan kejahatan seksual itu benar-benar tindakan yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Contohnya kayak megang-megang, gitu tuh nggak boleh. Nah, lanjut. Lalu ada filmnya. Nah, fokus dalam permasalahan ini tuh peningkatan perlindungan terhadap korban, dimana kayak penegakan hukum, terus juga mengutamakan kepentingan dan keamanan mereka. Nah, sebenarnya kejahatan seksual ini value-nya merujuk pada prinsip-prinsip yang positif dan etis yang menggiring perilaku individu atau organisasi. Nah, biasanya itu ada karakteristik atau motif dari pelaku. Nah, kayak kejahatan seksual itu sering kali didorong oleh keinginan pelaku yang ingin mendominasi atau mengendalikan korban. Terus ada juga pelaku sering melakukan kurangnya empati terhadap korban, kayak tidak menghargai hak dan perasaannya korban. Terus juga pelaku kejahatan seksual itu sering menggunakan manipulasi psikologis atau emosional untuk mempengaruhi atau mengontrol korban. Nah, kalau di HI itu peran organisasi internasional, organisasi seperti PBB, WHO, dan berbagai LSM global memainkan peran penting dalam menangani kejahatan seksual melalui penyediaan bantuan, pengembangan kebijakan, dan program edukasi kayak gini. Itu ada advokat publik. Advokat publik kan membuat itu ada beberapa aspeknya. Yang pertama itu ada keterampilan manipulasi, terus juga ada pengetahuan keterampilan, terus ada kemampuan sosial dan relasional, kemudian ada akses fisik. Nah, terus juga kalau yang akses fisik itu kayak pelaku itu mungkin mencari atau menciptakan situasi di mana mereka dapat berada sendirian ketika pengen menginterogasi korban. Kan kayak di gang-gang ya, gang-gang sepi gitu. Juga ada teknologi sama media juga. Jadi kan kalau pelecehan seksual itu kan luas, nggak cuma yang megang-megang atau gimana, itu bisa juga dari media dan sama sosial media. Jadi kayak ngancem atau yang kayak cuma kirim profil seperti itulah gitu kan. Terus juga ada kontrol emosional sama ada pemanfaatan kekuasaan atau otoritas. Jadi kayak misalkan diintimidasi gitu korbannya kalau misalkan pelakunya punya kekuasaan. Kayak contohnya tuh yang adalah gitu. Terus lanjut. Terus di sini ada partisipasi masyarakat. Misalkan kayak masyarakat tuh memberikan perlindungan dulu untuk orang-orang yang kena pelecehan seksual, terus dan memberikan pertolongan darurat, terus ada juga memberikan dukungan terhadap korban, karena kan pasti mereka merasa depresi juga, terus merasa dirinya pasti merasa kotor, terus juga masyarakat dapat mengorganisir komunitas dalam berpartisipasi pencegahan kejahatan seksual, terus masyarakat dapat membantu mengadvokasi perubahan hukum yang lebih efektif. Ada 4 hadiah ya guys. Pak, udah ready belum? Tapi selama tadi kita ngejelasin apakah nyambung, maksudnya Nyambung? Jelas nggak? jelas kan? Jelas nggak? Dari antara kalian, menurut kalian tuh kejahatan seksual tuh apa sih? Kalau misalkan yang mau jawab, cuci tangan aja. Terus udah jawab. Tadi kan udah jawab. Jawaban sendiri aja yang kalian tahu. Tahu yang tadi dijelasin. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Pertanyaannya, apa yang dimaksud
Udah, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa itu? Kenalin diri dulu. Diri kali ya? Diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian. Saya kelas 11 dari Kementerian. Menurut saya, kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah pelecehan ataupun perilaku yang kurang menyenangkan kepada diri kita yang menyangkut atau mengenai hal yang sensitif terhadap diri kita. Hadiahnya. Oh, mau dia nggak? Terima kasih ya. Pertanyaan yang kedua, siapa aja yang bisa menjadi korban kejahatan seksual? Nama saya Raisya Ulia dari kelas 10 Muhammadiyah. Siapa aja sih? Itu semua orang. Lebih sering wanita ya, atau anak-anak yang masih polos gitu. Masih ada 2 hadiah lagi. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian nih dengar teman kalian tuh ada yang dilecehin atau di apa, reaksi kalian gimana, atau kalian tuh bakal ngapain gitu? Ada yang tahu jawabnya? Ih, angkat tangan dulu kalau mau jawab, angkat tangan dulu, jangan dulu ya, ada berbuka. Apa yang seharusnya kita lakukan jika kita menjadi korban kejahatan seksual? Biasanya itu kita ngapain sih? Kalau bukan melihat sendiri gitu teman kita, apa kita nangis? Apa kita ketawa? Kita nenangin, apa kita kan reaksinya kan berarti udah sering lihat kan dari berita-berita misalkan. Reaksinya gimana? Nah, reaksi kalian tuh kayak gimana melihat berita itu? Kita kan kerjanya unlimited. Ayo. Siapa namanya? Aku Ayuda dari kelas 12 di SMK Jadi yang pertama itu mungkin kaget, lalu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Benar banget. Jadi kalau misalkan kayak ngeliat temennya itu dilecehin atau gimana, jangan diem aja. Tapi ini aku sedikit menambahkan ya, mungkin lebih menenangin orang yang terkena ini dulu korbannya, karena kan pasti mereka ngerasa ya yang lagi aku jelasin, mereka ngerasa depresi gitu kan. Setelah kalian udah menenangkan korban ini, baru kita laporin ke pihak berwajib. Soalnya itu yang pertama harus dipastiin itu korbannya dulu. Korbannya dulu tenang, yang dimana ya Kita tadi ini sama. Masih ada satu lagi nih. Satu lagi. Pertanyaan terakhir itu gimana sih cara kita nih ngelindungin gitu dari potensi kejahatan seksual? Ini contoh banget nih pertanyaan. Cara melindungi diri ya? Iya, melindungi diri dari potensi kejahatan seksual biar kita tuh nggak kena pelecehan seksual, nggak kena maupun verbal ataupun secara non verbal ya. Cara mencegahnya tuh gimana? Iya. Ada yang tahu sebelum kena kejahatan seksual tuh kita bisa mencegah dulu. Bu Putri Ramadhani kelas 10 dari SMA Yadikan. Makanya jawabannya itu kita memilih teman yang baik, jangan pilih teman yang apa? Pilih teman tuh yang sehat. Ya itu juga kita harus jadi cewek, jangan lemah kalau misalnya digituin sama orang. Jadi kita harus memilih ya sikap yang berani dan tegas. Iya betul banget. emang harus jadi anak kak. Oke, berarti udah semua nih ya. Udah semua dapat hadiah. Berarti selama kita ngejelasin kalian paham kan apa yang kita maksud? Ya, semoga ilmu-ilmu yang kita kasih hari ini tuh bakalan bisa bermanfaat buat kalian. So, terima kasih semuanya udah mendengarkan. Wassalamualaikum